Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfana juga dengan NIM 124701111736 akan menjelaskan bagaimana cara mencari forecasting dengan metode average menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam soalnya. Dari soal berikut, tentukan berapa forecasting penjualan bulan Mei 2026 dengan metode average dengan interval 3 bulan sebelumnya. Caranya sangat gampang sekali teman-teman. Kita hanya perlu forecasting bulan Mei, lalu klik home, lalu pilih sum atau gambar ini ya, kita pilih average, lalu kita ambil data 3 bulan sebelumnya, lalu klik enter. Jika sudah, kita hanya perlu menarik data ini ke atas dan sisakan 3 bulan pertama karena intervalnya 3 bulan, jadi 3 bulan itu harus kosong. Jika sudah, tinggal dilepas dan sudah mendapatkan forecast dari bulan-bulan sebelumnya. Baik, jika ingin membuat grafiknya, kita hanya perlu memblok semua datanya. Kita pergi ke insert, kita pilih line chart, lalu kita pilih yang ini, line with marks, tap, dan sudah jadi. Nah, sudah jadi. Baik, itu adalah cara manual ya. Kita lanjut dengan cara data analisis. Baik, menggunakan data analisis sangat simpel teman-teman. Jadi kita hanya perlu pergi ke data, kita pilih data analisis. Jika teman-teman tidak punya data analisis, caranya sangat gampang sekali teman-teman. Kita hanya perlu pergi ke file, pilih option, kita cari add-ins, kita pilih add-ins, lalu pilih manage ya, pilih Excel add-ins, lalu klik go dan rentak analisis toolpath. Nanti secara otomatis data analisis akan teman-teman punya di menu data. Kita hanya perlu klik saja, kita pilih klik average, kita klik OK. Nah, untuk input trend kita perlu memblok semua datanya, data penjualannya. Kita pilih, lalu label inputnya kita centang, intervalnya mengikuti interval kita ya teman-teman. Interval kita 3 bulan, jadi kita tulis angka 3. Output trends kita pilih di kolom kedua. Jika sudah, ini penting ya teman-teman, kita pilih chart output, kita centang, lalu klik OK. Nah, secara otomatis ya teman-teman, kita sudah mendapatkan hasilnya dan juga grafiknya teman-teman. Bisa kita besarkan. Jadi hanya seperti itu teman-teman jika menggunakan data analisis teman-teman. Cukup simpel bukan? Dan ya, kita cek datanya apakah sama, dan ya sama teman-teman. Nah, karena ini ada banyak angka di belakang koma, jika ingin membuat sedikit angka di belakang koma, cara gampang sekali teman-teman. Kita hanya perlu memblok datanya, lalu kita klik kanan, kita pilih format cell, kita pilih number, lalu decimal place. Nah, itu adalah berapa banyak angka di belakang koma yang kita mau teman-teman. Jika saya hanya ingin 2 ya teman-teman, jadi saya tulis 2, lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi di belakang koma hanya ada 2 angka, lalu kita pilih dan lakukan semua datanya teman-teman. Maaf ya teman-teman,
Jika sudah, datanya akan seperti ini, teman-teman. Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.